yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Fa ba'du. Ikhwani rahimakumullah, ayyuhal musyahidun al-kiram, hayya bina naqra'u al-istimrar an usul al-fiqh. وفي هذا اليوم سنبحث في القياس. هيا بنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. المبحث الثاني عشر. Pembahasan yang ke-12 fil qiyasi, tentang qiyas. Qiyas analogi. Jadi membandingkan atau menyamakan, ya bahasa praktisnya analogi. Oke, al-qiyasu hujjatun. Qiyas adalah menjadi hujjah. Hujjah itu ya dasar alasan syar'i. Ini atas dasar firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'tabiru ya ulil absar. Al-Hasyr ayat 2, yang artinya kurang lebih, maka berpikirlah. Tabir itu ya berpikir, memikirkan. Berpikirlah wahai orang-orang yang memiliki logika, gitu. Pemikiran. Jadi al-basirah itu yang paling dalam. Al-qiyasu lughatan. Ma huwa al-qiyas? Apa itu qiyas? Al-qiyasu lughatan taqdiru syai'i bi akhara li yu'lamal musawatu bainahuma. Qiyas adalah secara bahasa, qiyas adalah mengukur sesuatu dengan hal lain, dengan alat lain, agar diketahui persamaan di antara keduanya. Oke, hal lain itu bisa alat, bisa barang lain. Contohnya, taqulu, seperti kamu berucap, qistut thawba bidzira'i, ai qadartuhu bihi. Aku mengukur
baju ini, pakaian ini bidzira'i dengan zira, dengan hasta. Nah, dalam hal ini hasta itu ukuran. Ai qadartuhu bihi. Ya, maksudnya aku ya mengukurnya begitu, menggunakan zira. Itu qiyas secara linguistik, secara bahasa. Wastilahan, qiyas menurut terminologi istilah usul fiqh adalah raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Jadi secara terminologi qiyas adalah mengembalikan, merujukkan begitu, mengembalikan yang cabang itu fikih kepada yang asal, yang dasar, yang pok begitu. Karena adanya satu ilat yang mengumpulkan keduanya. Nah, berarti dua-dua hal ini dianggap sama karena adanya ilat yang sama begitu. Fil hukmi, di dalam hukumnya. Jadi mengembalikan satu hukum fara atau cabang, satu peristiwa-peristiwa tertentu begitu, itu cabang, kepada yang asal, kepada yang hukum dasar begitu. Karena adanya satu ilat, satu variabel, satu alasan yang mengumpulkan keduanya. Keduanya itu fara dan asal fil hukmi, di dalam hukum. Contohnya kaqiyasil aruzi alal burri fir riba bijami'it ta'ami. Contohnya mengiaskan, menganalogikan beras kepada gandum dalam hal riba, artinya haram riba ya. Ini bijami'it ta'ami, karena ilatnya itu sama-sama bahan makanan begitu. Nah, nanti bisa ke lainnya, jagung juga, kemudian makanan-makanan sagu, barangkali makanan lain yang lebih utama di sini sebagai makanan pokok memang. Nah, itu contoh qiyas atau analogi. Kemudian rukun-rukun qiyas. Wa arkanuhu arba'atun. Rukun qiyas ada 4. Endi rupane papat. Nah, ini kalau di dalam bahasa Jawa setelah ini badalnya, yaitu al-aslu wal far'u wa hukmul asli wa illatu hukmil asli. Jadi rukun qiyas ada 4, yaitu asal, hukum asal. Jadi peristiwa asal begitulah, kasus asal, dasar. Kemudian fara, peristiwa cabang. Kemudian hukmul asli, hukum dari dasar tadi, peristiwa dasar. Kemudian yang keempat, ilat atau variabel bagi hukum asal, hukum peristiwa dasar. Yang asal ini biasanya satu kasus, satu peristiwa yang sudah langsung dibicarakan, baik itu di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Oke, itu rukun qiyas. Kemudian sekarang jenis-jenis qiyas. Wa huwa salasatu aqsamin. Qiyas terdiri dari 3 bagian. Qiyasul illati, 1. Qiyas illah. Ma huwa qiyasul illah? Qiyasul illati
wa huwa ma kanatil illatu fihi mujibatun lil hukmi. Jadi qiyas illah adalah qiyas yang illat di dalamnya itu mengharuskan adanya hukum. Oke, jadi hukum tentang sesuatu itu bergantung pada illatnya. Nah, itu qiyas illah. Ulangi, qiyas illah adalah qiyas yang dimana illatnya yang ada di dalamnya itu menjadi penentu dan mengharuskan lahirnya hukum. Ka qiyasid darbi ala ta'fifi lil walidaini fit tahrimi bi'illatil idha'i. Nah, ini contohnya. Sebagaimana menganalogikan, mengkiaskan pemukulan terhadap orang tua, dalam hal ini kedua orang tua. Jadi mengiaskan pemukulan kedua orang tua, mengiaskan kepada takfif, berkata berkata cih, dan lain-lain yang intinya kata-kata membentak. Nah, ini qiyas illah, dan ini fit tahrim, di dalam keharamannya. Maksudnya mengucapkan kepada kedua orang tua saja itu haram, kemudian memukul itu dikiaskan, otomatis juga sama haramnya, begitu. Kenapa? Karena illatnya itu sama. Illat atau variabel atau alasan dari diharamkannya takfif, mengucapkan atau cih kepada kedua orang tua, itu illatnya adalah al-idza, menyakiti. Nah, otomatis memukul atau perbuatan lain yang sama-sama menyakiti itu juga haram, karena dasarnya dianalogikan secara qiyasul illah ini. Oke. Dalil ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Keharaman dari takfif ini, wala taqul lahuma uffin. Nah, itu jangan kau berkata cih kepada kedua orang tua, bentakan. Nah, itu qiyasul illah. Kemudian yang kedua, qiyasud dilalati, qiyas dilalah, yaitu wa huwa ma kanatil illatu fihi dalalatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Oke. Qiyas dalalah atau dilalah adalah qiyas yang dimana illat yang berada di dalamnya itu menjadi petunjuk, menunjukkan begitu terhadap adanya hukum. Dan ilat tersebut tidak mewajibkan, tidak mengharuskan adanya hukum tersebut, begitu. Itu qiyasud dilalah. Contohnya qiyasi malis sabiyyi ala malil balighi fi wujubiz zakati fihi bijami'i annahu malun tammun. Oke, contohnya adalah mengkiaskan harta anak kecil kepada harta orang dewasa yang sudah balik, di dalam sama-sama wajib dizakati. Nah,
bijami'i annahu malun tamun. Nah, ini karena dua-duanya ini sama-sama malun tamun, harta yang sempurna. Apa itu malun tam? Harta sempurna itu adalah harta yang di bawah kekuasaan atau berada di tangan kita langsung, di kekuasaan kita maksudnya, pada saat itu. Bukan harta yang masih di hutang orang lain misalkan, atau berada di mana yang belum tentu bisa diraih secara langsung begitu. Ya itu juga milik kita misalkan. Nah, tapi yang namanya harta tam, malun tamun itu adalah yang betul-betul ada di kekuasaan kita saat waktunya zakat harus dikeluarkan. Itu. Nah, ini qiyasud dilalah. Wa yajuzu ayyuqala, bisa dikatakan bahwasanya la yajibu fi malis sabiyyi kama qala bihi Abu Hanifah fihi qiyasan 'alal haji fa innahu yajibu 'alal balighi wa la yajibu 'alas sabi. Oke, bisa dikatakan bahwasanya harta anak-anak, anak kecil gitu, itu sebagaimana dikatakan Imam Abu Hanifah, itu dikiaskan kepada haji. Jadi bukan kepada harta orang dewasa. Nah, seperti di atas tadi. Jadi dikiaskannya kepada urusan amalan haji, ibadah haji. Fa innahu yajibu 'alal baligh, di mana haji itu wajib bagi orang dewasa, wala yajibu 'alas sabi, dan tidak wajib bagi anak kecil. Nah, jadi dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, harta anak kecil tidak wajib dizakati karena dikiaskannya kepada haji, keharusan haji yang hanya untuk orang dewasa. Kalau yang di atas tadi harus, karena dikiaskannya itu kepada harta orang dewasa yang sama-sama harus dizakati. Begitu. Oke. Itu tadi yang kedua qiyasud dilalah, di mana qiyas yang ilatnya itu menunjukkan adanya hukum, tidak mewajibkan keberadaan hukum itu. Nah, yang diulang ini enggak apa-apa, diulangi. Yang pertama tadi contoh kasusnya adalah mengkiaskan harta anak kecil kepada harta orang dewasa. Itu menunjukkan kewajiban untuk dikeluarkannya zakat kedua-duanya, karena itu sama-sama harta sempurna, bukan soal anak kecil atau orang dewasanya pemiliknya begitu. Sementara Abu Hanifah lebih cenderung mengkiaskan kepada ibadah haji karena memandang subjeknya, pemiliknya. Ibadah haji hanya wajib bagi kaum dewasa, tidak bagi anak kecil. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah qiyasus syibh. Qiyasus syibhi wa huwa ilhaqul far'ain, ini ada titiknya. Ulangi. Wa huwa ilhaqul far'i al-muraddadi bainal aslaini bi aktsarihima shibhan. Qiyas syibh adalah menyocokkan, mempertemukan
yang fara, yang cabang, peristiwa cabang, kasus cabang yang bisa dikembalikan kepada dua asal, dua peristiwa asal dasar, dengan mempertimbangkan yang paling banyak kemiripannya antara cabang dengan kedua dasar tadi, mana yang lebih banyak kemiripannya. Kama fil abdi idza atlafa. Contohnya sebagaimana kasus seorang hamba sahaya, ini zaman dulu ya, zaman pra-Islam sampai awal-awal Islam, mungkin sampai zaman pertengahan itu budak. Tapi prinsipnya adalah bahwa Islam datang untuk salah satunya menghapuskan perbudakan. Oleh karena itu, hampir setiap kasus-kasus berat yang dilanggar oleh kaum muslim mukmin itu, salah satu hukumannya, dendanya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah itu karena salah satu misi Islam adalah membebaskan perbudakan. Nah, jadi ini zaman dulu. Contohnya adalah hamba sahaya, seorang budak ketika merusak barang orang lain, atlafa, yutlifu, merusak. Fa innahu muraddadun fid damani bainal insanil hurri min annahu adamiyun. Ya, jadi budak ini dikembalikan di dalam hal penjaminan. Penjaminan itu pertanggungjawaban begitu. Itu dikembalikan kepada atau disamakan begitu, dianalogikan, dikiaskan kepada seorang merdeka, orang yang merdeka, yang memiliki hak-hak kemerdekaannya begitu. Min anahu adamiyun. Ini karena abdun itu ya memang anak Adam, ya manusia. Tapi bagi seorang budak atau hamba sahaya zaman dulu itu ya setengah manusia, setengah binatang perlakuannya. Diperlakukan separuh manusia, separuh binatang. Karena apa? Manusia jelas manusia, tapi bisa dibeli, bisa diperjualbelikan, bisa untuk menebus sesuatu, bisa untuk dijaminkan, bisa untuk gadaikan, untuk membayar hutang dan lain-lain. Nah, makanya itu setengahnya sama dengan binatang, hewan. Oke, makanya yang pertama tadi dikiaskan kepada orang merdeka, karena dia itu adalah ya manusia. Nah, kalau sudah demikian, maka fayajibu ala man atlafahu al-qisasu. Berarti dia harus diqisos. Oke. Oh maaf, atlafa ini menghilangkan nyawa orang tadi, maaf. Itu bukan merusak barang orang, karena ini qisos nih. Jadi membunuh orang begitulah, atlafa yutlif itu. Merusak atau melenyapkan nyawa orang. Oke. Nah, jadi harus diqisos karena dikiaskan kepada orang merdeka. Sebabnya karena dia memang manusia. Oke, kemudian yang kedua dikiaskan kepada wa bainal bahimati, ai innahu muraddadun fid dhamani bainal bahimati. Yang kedua, abdun tadi dikiaskan kepada bahimah, hewan ternak. Kenapa? Min annahu malun, karena dia ya termasuk harta begitu.
Fayajibu alaihi qimatuhu. Nah, kalau sudah demikian, sudah dikiaskan kepada bahimah, maka dia hanya wajib membayar sebuah harga denda lah, gitu, diat gitu, terhadap keluarga yang dibunuh tadi. Terus wahwa bil mali aktsaru shibhan minal hurri, dan kenyataannya abdun itu lebih banyak kemiripannya dengan harta benda dibanding dengan orang merdeka. Bidalili annahu yuba'u wa yurathu wa yuqafu wa yuqafu wa yudmanu wa adza'uhu bima naqasa min qimatihi. Ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa hamba itu, abdun itu bisa dijual, bisa diwariskan, bisa diwakafkan, bisa dijaminkan, dijadikan jaminan, dan lain-lain, bisa ditransaksikan intinya. Bima wa ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Ini maksudnya ya, dan hal-hal lain yang bisa ditransaksikan gitu, bisa ya sebagaimana harta benda begitu. Bima naqasa min qimatihi, karena harga dari abdun, seorang hamba sahaya, itu juga bisa turun. Nah, jadi betul-betul sebagaimana nasib harta benda begitu. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang qiyas. Analogi, menyamakan, membandingkan satu dengan hal lain yang asal, yang dasar. Kemudian karena baik adanya ilat yang sama, atau yang kedua adanya dalalah atau penunjuk yang sama, kemudian adanya kemiripan yang sama antara fara, kasus atau peristiwa baru cabang, dengan asal, peristiwa atau kasus yang dasar. Dengan adanya tiga hal tadi juga qiyas digolongkan kepada tiga hal, yaitu qiyasul illah, qiyasul illah, qiyasud dalalah atau dilalah, dan qiyasus syibih. Kemudian untuk qiyas rukunnya ada 4, yaitu asal, peristiwa dasar, kemudian fara, peristiwa cabang, hukmul asal, hukum yang sudah ada ketetapannya bagi peristiwa dasar, dan illatu hukmil asal, dan ilat atau variabel atau alasan syar'i bagi hukum peristiwa dasar. Nah, itu tadi. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa akhiran, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud, 'فمن